Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas materi manajemen persediaan. Sebelum membahas mengenai manajemen persediaan, kita bahas dulu apa itu persediaan. Nah, mungkin teman-teman juga pasti sudah tidak asing ya dengan istilah persediaan. Jadi persediaan ini merupakan salah satu akun pada laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Jadi menurut PSAK nomor 14, persediaan ini kriterianya yang pertama adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi intinya, persediaan ini merupakan aset dan digolongkan ke dalam current asset. Secara kriteria, barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau diproses kembali. Nah, kalau pada perusahaan manufaktur, kita tahu ya, jenis persediaan pada perusahaan manufaktur itu ada 3, yaitu persediaan bahan baku atau bahan mentah atau raw material. Jadi raw material ini adalah bahan utama yang dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam proses produksi menjadi barang konsumsi yang siap dijual. Nah, yang kedua adalah persediaan barang setengah jadi atau work in process gitu ya. Sebelum ada barang jadi, barang mentah itu harus diolah menjadi barang setengah jadi. Jadi work in process ini adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah dalam satu atau beberapa kali. Nah, bahan mentah diproses menjadi barang setengah jadi, menghasilkan barang jadi. Nah, barang jadi inilah yang siap dijual ke pasaran. Gitu ya. Tapi dalam proses produksinya, perusahaan manufaktur ini ada bahan mentah gitu ya. Terus bahan mentah diolah langsung menjadi barang jadi gitu ya. Tapi ada juga yang bahan mentah, kemudian barang setengah jadi baru mau diproses menjadi barang jadi gitu. Nah, kalau pada perusahaan dagang ya, kalau pada perusahaan dagang kita tahu proses bisnisnya hanya membeli ya. Kalau pada perusahaan dagang proses bisnisnya hanya membeli dan menjual barangnya kembali ya, tanpa mengubah wujud fisik dari barang tersebut. Sehingga perusahaan barang dagang ini hanya memiliki satu jenis, yaitu persediaan barang dagang itu sendiri. Persediaan ini juga termasuk salah satu alokasi terbesar dalam keuangan. Karena ketika kita melakukan pembelian persediaan ya, ada biaya lain yang melekat gitu ya, selain biaya pembelian. Ada biaya pesan tentu dan juga ada biaya penyimpanan. Nah, mengapa? Itulah sebabnya kita perlu mengatur tingkat persediaan yang tepat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kekurangan persediaan. Kalau terjadi kekurangan persediaan gitu ya, proses produksi terganggu, konsumen kecewa. Selain itu juga dapat menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba. Yang seharusnya barang ready gitu ya bisa dijual, tapi karena persediaannya habis ya, jadinya nggak bisa dijual. Jadi menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba. Nah, yang kedua, supaya tidak terjadi yang namanya overstock atau persediaan yang terlalu banyak. Mengapa? Karena overstock ini akan menyebabkan biaya penyimpanan di gudang itu menjadi tinggi gitu ya, dan menyebabkan biaya pemeliharaan barang juga tinggi gitu. Jadi manajemen persediaan ini tujuannya ya agar tidak terjadi overstock gitu ya, dan juga agar tidak terjadi yang namanya kekurangan stok gitu. Jadi supaya tepat gitu ya. Tujuan dilakukan manajemen persediaan itu untuk apa? Ya, yang pertama, untuk memudahkan dalam memastikan adanya persediaan melewati safety stock. Yang kedua, memberikan waktu luang untuk dapat pengelolaan produksi maupun pembelian. Yang ketiga, dapat mengantisipasi perubahan permintaan atau penawaran. Kemudian, ada 3 fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama adalah fungsi decoupling. Fungsi decoupling ini untuk apa? Jadi memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Nah, gimana caranya supaya fungsi ini terpenuhi? Ya, persediaan bahan mentahnya harus disiapkan gitu ya. Nah, kemudian persediaan barang dalam prosesnya juga harus disiapkan gitu ya.
Jadi persediaan barang disiapin supaya apa? Supaya memenuhi permintaan yang sifatnya tidak pasti dari pelanggan. Kemudian yang kedua, fungsi economic load sizing gitu ya. Jadi fungsi economic load sizing ini adalah pengumpulan persediaan agar perusahaan dapat berproduksi serta menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam jumlah yang cukup dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya per unit produk. Kita tahu ya, jadi biasanya pemesanan dalam jumlah banyak lebih ekonomis dibandingkan dalam jumlah yang terlalu sedikit. Jadi itulah mengapa kalau misalnya perusahaan besar memproduksi barang cenderung murah, karena mereka mempunyai economic of scale, gitu ya, skala ekonomis. Jadi mereka memproduksi dalam jumlah besar, akhirnya fixed cost-nya itu rendah per item barang, sehingga biaya per unitnya produksinya juga murah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi antisipasi. Jadi manajemen persediaan ini berfungsi untuk mengantisipasi gitu ya. Jika ada permintaan musiman, ketidakpastian jangka waktu pengiriman, dan permintaan akan barang-barang selama periode pemesanan kembali. Sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra kan gitu ya. Jadi dengan kita melakukan manajemen persediaan ini, barangnya selalu ready gitu ya. Pada materi manajemen persediaan ini intinya adalah untuk menjawab dua hal gitu ya. Untuk menjawab berapa jumlah kuantitas optimal yang akan dipesan dalam sekali pesanan gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan lagi gitu ya. Pada level kuantitas berapa kita akan melakukan reorder point. Nah, sasaran akhir dari manajemen persediaan ini adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, pertanyaan yang berapa jumlah kuantitas optimal yang akan dipesan dalam sekali pesanan, itu akan dijawab oleh formula economic order quantity. Jadi economic order quantity ini adalah jumlah kuantitas barang yang dibeli dengan biaya minimal atau sering disebut dengan jumlah pesanan yang optimal. Ada dua hal jenis biaya yang kita pertimbangkan ketika menentukan economic order quantity, yaitu ordering cost dan juga carrying cost. Biaya pesanan atau ordering cost ya. Biaya pesanan atau ordering cost ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Nah, meliputi apa saja? Meliputi biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan bahan gitu ya, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Nah, bagaimana untuk menentukan biaya pesanan gitu ya? Biaya pesanan dapat dihitung dengan formula R per Q dikali O atau R per Q dikali S. Nah, di sini R merupakan jumlah barang yang dibutuhkan, Q merupakan unit, O merupakan biaya pesanannya. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita pertimbangkan adalah biaya simpan atau carrying cost gitu ya. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka penyimpanan suatu barang yang dibeli. Misalnya seperti apa ya? Seperti biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan gudang, biaya asuransi barang gitu ya, dan sebagainya. Biaya simpan ini ya. Biaya simpan ini formulanya adalah Q per 2 dikali dengan C. Jadi C ini merupakan biaya simpan barang per unit gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada gambar ya. Di sini sumbu X menggambarkan order quantity, jumlah kuantitasnya. Sumbu Y menggambarkan cost atau biaya. Ordering cost dengan formula R per Q dikali O atau R per Q dikali S ya, memiliki sifat yang linear positif dengan frekuensi pesan. Jadi semakin sering pesan maka biayanya akan semakin tinggi. Atau jika jumlah kuantitas pesan meningkat, maka biaya pesannya akan menurun. Untuk carrying cost atau biaya simpan ya,
Semakin sering barang dipesan, maka akan semakin kecil juga biaya simpannya. Atau jumlah kuantitas yang dipesan meningkat, maka biaya penyimpanannya juga akan meningkat. Nah, kemudian di sini ada yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini adalah total cost. Total cost yang paling minimum. Total cost yang paling minimum berada pada titik pertemuan antara ordering cost, ya, antara ordering cost dengan carrying cost. Maka di sini akan menghasilkan yang namanya EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi EOQ ini terjadi ketika ada pertemuan antara ordering cost dengan biaya simpan. Tadi ordering cost formulanya apa? R per Q dikali O, ya. Kemudian biaya simpan carrying cost formulanya apa? Q per 2 dikali C. Nah, kita gunakan rumus matematis biasa ya. R dikali O per Q sama dengan Q kali C per 2. Karena yang mau kita cari adalah Q-nya, ya, jumlah kuantitas besar yang paling ekonomis, maka Q kuadrat dikali C. Ini tinggal kita kali silang gitu ya. Nah, ini kita kali silang. Q dikali Q gitu ya, Q kuadrat dikali C. Q kuadrat kali C sama dengan 2 dikali R dikali O. Q kuadrat sama dengan 2 dikali R dikali O per C. Maka Q akar 2 kali R kali O per C, gitu ya. Atau EOQ juga bisa diformulakan dengan akar kali 2 kali R kali O per P kali P per kali I. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Contoh 6.1. PT Sadara merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 160.000 unit. Biaya pesannya 10.000 setiap kali pesan. Biaya simpannya Rp2 per unit. Harga belinya 1.000 per unit. Besarnya jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis adalah, nah, kita identifikasi yang diketahui ya. Jadi yang diketahui apa saja? Tadi yang diketahui adalah R-nya ya, jumlah kebutuhan selama 1 tahun 160.000. O-nya biaya pesan setiap kali pesan ya, biaya pesanan setiap kali pesan 10.000. Nah, biaya simpannya berapa? C ya, Rp2 per unit. Kita tinggal inputkan ke dalam rumus EOQ-nya. Akar dikali 2 dikali 160.000 dikali 10.000 per 2 sama dengan akar 1.600.000. Nah, dihasilkan 40.000 unit. Jadi jumlah kuantitas ya yang paling optimum adalah ketika kita memesan dengan 40.000 unit gitu ya. Nah, untuk membuktikan apakah benar 40.000 unit ini merupakan jumlah pesanan yang optimal, maka kita bisa membuat tabel gitu ya. Di sini ada keterangan dan ada frekuensi pembelian. Jika frekuensi pembeliannya satu kali ya, jika frekuensi pembelian 1 kali, maka dalam 1 kali pesan kita membeli 160.000 unit ya. Informasinya ada pada soal. Average inventory-nya adalah 80.000. Average inventory diperoleh dari 160.000 dibagi 2 ya. Kemudian ordering cost dan total cost-nya sama seperti soal. Ordering cost-nya kan di sini untuk pembelian 160.000 ya, ordering cost-nya 10.000. Ya, carrying cost-nya Rp2 per unit. Carrying cost ini diperoleh dari 80.000 dikali 2 ya. Sehingga total cost-nya adalah 170.000. Total cost diperoleh dari ordering cost ditambah carrying cost. Nah, gimana kalau kita pembeliannya 2 kali? 2 kali pesanan ya. Kalau jika jumlah yang dibutuhkan 160.000 unit, kita pesan 2 kali, maka per 1 kali pesan ya, kita belinya adalah 80.000 unit. Average inventory-nya berapa? 40.000 ya, 80.000 dibagi 2. 1 kali biaya pesannya berapa? 10.000. Kalau kita pesanannya 2 kali, frekuensi pesannya 2 kali ya, maka 20.000 dikali 2.
Jadi ordering cost-nya adalah 20.000. Nah, carrying cost-nya atau biaya simpannya average cost dikali biaya simpan per unit. Jadi 40.000 dikali 2 adalah 80.000. Jadi total cost-nya adalah 100.000 diperoleh dari 20.000 ditambah dengan 80.000. Nah, ini kalau satu kali total cost-nya 170.000, dua kali 100.000. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya dengan kuantiti per pesanannya 40.000 unit ya. Kalau 40.000 unit setiap kali pesan ya, dengan total 1 tahun kita butuh 160.000, berarti kita harus pesennya 4 kali ya kan. Kalau kita 4 kali pesanan, maka inventorinya adalah 40.000 ya. Average inventorinya 40.000 dibagi 2, 20.000. Ordering cost-nya adalah 40.000. Karena kan biaya sekali pesan adalah 10.000. 10.000 dikali 4, 40.000. Carrying cost-nya diperoleh 40.000 ya. 40.000 diperoleh dari 20.000 average inventory dikali biaya simpannya. Maka total cost-nya adalah 40.000 ditambah 40.000. Ordering cost ditambah dengan carrying cost ya. Total cost-nya adalah 80.000. Nah, kalau kita perhatikan ya, asumsinya kita sudah menghitung 1 sampai 6 kali pesan gitu ya. Maka dilihat total cost yang paling rendah berapa. Kalau 1 kali pesan 170.000, 2 kali pesan 100.000, 3 kali pesan 83.333 rupiah, 4 kali pesan 80.000, 5 kali pesan 82.000, 6 kali pesan 86.000 ya. Maka total cost yang paling minimum adalah 80.000 ya. 80.000 total cost yang paling minimum dengan jumlah pesanannya berapa ya, jumlah kuantitas pesanannya berapa, 40.000. Maka terbukti ya, kalau kita mesannya dengan kuantitas 10.000 unit, maka total cost-nya ya adalah yang paling rendah, yaitu 80.000 rupiah. Berikutnya adalah reorder point. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya ya, pada level jumlah kuantitas berapa kita melakukan reorder point gitu ya, maka pertanyaan ini akan dijawab oleh formula ROP, reorder point ya. Reorder point di sini adalah titik pemesanan kembali ya. Titik pemesanan kembali merupakan saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Faktor penentuan dari ROP ini adalah ada 2 ya. Yang pertama adalah lead time dan yang kedua adalah safety stock. Lead time itu apa? Lead time adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Jadi lead time ini adalah masa tunggu sejak dilakukan pesanan sampai pesanan tiba. Yang namanya waktu tunggu antar barang yang dipesan itu kan berbeda ya. Karena jarak, karena alat transportasi yang digunakan juga berbeda misalnya. Nah, selama waktu tunggu tersebut proses produksi harus tetap jalan gitu ya. Oleh karena itu penggunaan bahan selama waktu tunggu perlu diperhitungkan sehingga perusahaan tidak akan kekurangan persediaan. Nah, faktor yang kedua adalah safety stock. Safety stock itu adalah persediaan minimal yang ada dalam perusahaan. Dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang dipesan sampai di perusahaan. Nah, dari kedua faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali, maka pemesanan kembali atau ROP harus dilakukan ketika jumlah barang atau bahan tepat sama dengan jumlah barang yang dijadikan safety stock. Ditambah kebutuhan selama waktu tunggu ya. Maka formula reorder point adalah kebutuhan safety stock ditambah dengan kebutuhan lead time. Formulanya ROP adalah ini ya.
kebutuhan safety stock ditambah dengan kebutuhan lead time. Nah, kalau pada soal ya, kita masih berkaitan dengan contoh 6.1 ya, diketahui bahwa penggunaan bahan selama 1 tahun 160.000 unit. Apabila ditentukan lead time atau waktu tunggu setengah bulan ya, dan safety stocknya 10.000 unit, dengan asumsi 1 tahunnya 360 hari. Nah, 1 tahun ini bisa 365 hari, bisa juga 360 hari ya. Tapi dalam kaitannya pada soal ini menggunakannya 360 hari ya. Kita diminta untuk menentukan reorder point-nya. Formulanya reorder point itu apa? Safety stock ya, kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Kebutuhan safety stocknya udah ada 10.000 ya. Kita tinggal mencari kebutuhan lead time-nya. Penggunaan bahan per harinya berapa pada soal ya? Kebutuhan bahan per harinya kan belum tahu ya. Nah, yang ada adalah kebutuhan per tahun selama 1 tahun. Nah, pada contoh soal sebelumnya ya, pada contoh soal sebelumnya kan 160.000 unit. Nah, 160.000 unit dibagi dengan 360 hari. Maka penggunaan bahan per harinya adalah 444 unit. Kalau per harinya 444 unit, maka dalam jangka waktu 15 hari berapa? 6.660 unit ya. Maka ROP-nya, reorder point-nya adalah 10.000 unit ditambah 6.660 unit. Diperoleh ROP-nya 16.660 unit. Nah, sekarang bagaimana kalau pada gambar ya? Kalau pada gambar, kita gambarkan dulu yang pertama sumbu X-nya. X-nya adalah waktu, Y-nya merupakan unit ya. Nah, kemudian kita lihat safety stock ya. Kita gambarkan dulu di sini safety stock ya. Safety stocknya 10.000. Kemudian safety stocknya 10.000 ya. Nah, safety stock 10.000 tadi ROP-nya berapa? Kita melakukan reorder point ketika kapan? Ketika sudah unitnya sudah mencapai 16.660. 16.660. Kita lakukan reorder point. Ya, dengan masa tunggu berapa lama? Dengan masa tunggu 15 hari gitu ya. Dengan masa tunggu 15 hari. Oke, nah tadi EOQ-nya itu berapa? EOQ-nya tadi pada contoh soal sebelumnya adalah 40.000 unit. Gitu ya. Jadi safety stocknya 10.000, safety stocknya adalah 10.000. Kita melakukan pemesanan kembali. Jika unitnya sudah sampai di titik 16.660 unit gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.